Lagi-lagi, bahtera pesinetron Ririn Dwi Ariyanti dan Renaldi Wahab alias Aldi Bragi diguncang kabar tak sedap. Pasangan yang sudah mengayuh bahtera selama 10 tahun lebih ini disebut-sebut sudah tak tinggal serumah hingga kabarnya saat ulang tahun Aldi beberapa waktu lalu hanya dirayakan dengan anak pertamanya. Kabar keretakan bahtera Ririn dan Aldi makin mencuat setelah anak pertamanya mencurahkan isi hatinya melalui akun media sosial. Kabar keretakan rumah tangga Aldi dan Ririn sempat mencuat sekitar Juli 2019 lalu. Namun kala itu, Ririn membantahnya. Bahkan saat menerima sebuah penghargaan kepada tim Gospot, Ririn menepis semua isu yang beredar jika dirinya telah menggugat cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik-baik aja. Udah aman-aman aja. Santai. Bingung kalau suruh jelasin apa karena aman-aman aja ya. Berarti emang sendiri mendengar kabar pasti kamu juga masih kan kabar tentang ternyata heboh Pilih nggak baca. Pilih nggak baca, pilih nggak usah digubris, nggak usah dipanjang-panjangin, aman-aman aja. Hingga kini, Aldi memang belum bisa dikonfirmasi ihwal isu tak sedap. Namun jika benar sejoli ini akan berpisah, ini merupakan kali kedua Aldi gagal mengayuh bahtera setelah sebelumnya gagal membina rumah tangga dengan pedangdut Ikke Nurjana. Saat Ririn diguncang isu seputar karamnya bahtera, di tempat terpisah, musisi Anang Hermansyah hatinya tengah berbunga-bunga setelah mendengar jika sang istri Ashanty tengah berbadan dua. Nyaris satu rumah heboh tatkala Ashanty diketahui positif hamil. Pa! Plus! Iya plus tuh. Punya adik! Punya adik! beneran bener kan Bun? Semua tanda-tanda Hamil. Hamil. Mau dipastiin, mau cari dokter. Ayo ke dokter aja yuk. Ayo ke Berarti dokter. sebelum dia pulang idol nih, aku soalnya muntah-muntahnya pas dia pulang. Ya udah, sekarang gini. Udah. Kita batalin apa-apa dulu, kita ke dokter. Boleh. Setuju? Jika benar Ashanty tengah berbadan dua, ini merupakan kali ketiga Ashanty mengandung buah cinta dari mantan suami Krisdayanti ini. Lantas benarkah Ashanty sungguhan hamil atau justru hanya tengah menjajal reaksi anak lewat adegan prank? Ini? Iya, yang itu. Yang punya kakak aku kan? balik ini biar kamu Iya. I hate you so much. Udah, bangga banget ya. Ngeselin banget. Lepas dari apakah kehamilan Ashanty hanya sekedar ngeprank atau bukan, yang jelas Anang tampak begitu berharap Ashanty memberinya kembali satu anak. Namun rupanya Ashanty belum mau hamil untuk sementara waktu, lantaran masih menunggu kepastian pernikahan putri sambungnya Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar. Aku pengen sih sebenarnya. Awal-awal lockdown kemarin ada kepikiran kayak pas viral kali ya gitu. Tapi bukannya nggak pengen punya anak, tapi walaupun misalnya ya anak punya rezeki sendiri itu udah pasti. Ya maksudnya bukan karena rezekinya, tapi lebih kayak aku mau fokus dengan anak-anakku ini yang 4, satu bentar lagi misalnya Aurel nikah sih. Jika menunggu Aurel dan Atta resmi menikah, nampaknya Anang masih harus bersabar. Terlebih, calon menantunya itu saat ini masih sibuk mengurus sengkarut kasus sang ayah yang masih menyisakan masalah, terutama terkait adik sambungnya yang hingga kini masih berada di pelukan mantan istri Halilintar Anovial. Aku sih doain aja ya yang terbaik. Soalnya aku juga nggak mengerti secara secara detailnya. Yang pasti sih kalau aku sih minta tolong ini sih adik aku dikembaliin gitu.
Ya soalnya aku juga nyari adik aku itu. Waktu itu udah pernah ketemu, tapi waktu itu pas aku ketemu besoknya langsung udah dibawa kemana gitu, nggak tahu. Jadi ya kalau soal kasusnya aku nggak ngerti, tapi setahu aku tuh itu anaknya susah banget kayaknya diketemuin sama orang tua aku gitu, ke papa. Sejauh ini informasi yang kami ketahui dari mantan istri terlapor bahwa ayah dari si korban itu belum pernah mendatangi atau menjenguk anaknya. Yang kami ketahui beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya, itu yang datang menemui anaknya atau si korban itu di pesantren itu bukan orang tuanya, bukan terlapor, tapi saudara dari si korban. Di tengah mediasi antara ayah Atta dan Happy Haryadi yang masih alot, Atta terus berjuang menjembatani konflik. Banget sih, karena kan aku jadi komunikasi apa aja sekarang jadi susah karena orang tua juga jadinya kan terganggu juga ya. Padahal kan ini kasus sudah lama ya, aku masih kecil gitu loh. Tahu aku juga pas ayahku ditinggal, dulu ayahku nggak ngizinin, tapi nggak tahu, setahu aku ya nih, koreksi kalau aku salah, tapi waktu ditinggal kita lagi susah gitu kan segala macam. Waktu itu aku juga lagi susah, lagi keluar dari sekolah, nggak mampu bayar segala macam, ditinggal sama itulah yang diberitakan itu. Waktu ditinggal juga aku kan ya udah, aku masih kecil banget, aku masih umur berapa tahun ya, masih SD kalau nggak salah ya, dan aku keluar dari sekolah segala macam. Ya menurut aku mama aku lah orang yang paling luar biasa ya, dia yang berjuang, dia yang menemani ayah saya di saat susah dan senang. Sementara terkait relasinya dengan Aurel, Atta yang kini terpisah jarak antara Bali dan Jakarta masih bisa menyempatkan diri berkomunikasi meski hanya sebatas via jejaring maya. Lantas masihkah Atta dan Aurel punya harapan besar untuk mempertahankan Bahtera? Mengingat antara keduanya juga belakangan sering silang pendapat hingga memanas dan memancing komentar pedas netizen. Iya, katanya Kata siapa nih? ada netizen yang Waduh, aku juga nggak tahu kalau dibilang bermasalah ya, tapi kalau aku sih fine-fine aja. Bahkan tadi habis video call juga semua aman-aman aja sih. Cuma kadang-kadang kan nggak tahu ya, orang suka kasih berita-berita yang aneh-aneh aja atau bermasalah atau apa, padahal kita fine-fine aja, aman-aman aja gitu. Ya didoakan, soalnya kan kita sekarang lagi LDR nih, udah berapa bulan. Aku LDR sama Nur udah sebulan kayaknya. Dan ketemu sebentar dia LDR lagi karena dia lagi banyak tinggal di Bali. Sebenarnya itu kan persiapan kalau tempat segala macam kita belum lakuin karena kan masih pandemi ya. Sebenarnya lebih penting dari itu adalah persiapan ini sih ya, persiapan jasmani rohani kita gitu loh. Jadi gimana kita bisa satu sama lain saling mengerti, bagaimana kita satu sama lain saling support. Karena kan kita juga sebenarnya masih kadang-kadang ke anak-anakan juga gitu hubungannya. Jadi biar nggak menikahnya tuh cuma atas dasar anget-anget doang, toto mau nikah, toto ntar berantem, jadi kayak gitu. Jadi maunya tuh benar-benar sekarang itu persiapan satu sama lain saling mengerti.